Oke, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna Kang? Sehat? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Jadi begini Kang. Sebelumnya ingin mengetahui tentang sejarah Akang dalam proses pendidikan dimulai SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, dan pernah aktif di organisasi mana saja. Sekaligus profesi hari ini atau kesibukan hari ini sebagai apa dan jabatan di organisasi sebagai apa. Itu saya kira perlu disampaikan kepada publik. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh sahabat-sahabat Urang Pena Pangandaran. Ya. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat Urang Pena yang sudah memberikan kesempatan, wabil khusus secara pribadi saya bisa bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa memberikan atau menjadi wasilah turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya kita awal dari mana ini ya? Jadi singkat aja ya untuk pengenalan diri. Nama lengkap saya Mukhlis Nawawi Aziz. Alamat di Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Latar belakang pendidikan formal SD Cintaratu 2, kemudian SMP Negeri 2 Parigi, kemudian SLTA-nya MA Jamanis, dan perguruan tingginya STAI Nida Adabi Bogor. Kemudian untuk pendidikan non formal, yang pertama Pondok Pesantren Asujanya, kemudian Pondok Pesantren Riyadus Sorfi Mantik Babakan Jamanis, kemudian Pondok Pesantren Riyadus Salikin pada Herang. Dan untuk pengalaman organisasi, yang pertama di Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU, kemudian hari ini di GP Ansor. Dan latar belakang saya di pendidikan, karena jelas hari ini saya mengelola lembaga pendidikan dari mulai tingkat SMP, SMK, kemudian juga di pendidikan pondok pesantren. Nah, sebenarnya kalau untuk pendidikan dari awal saya bukan menjadi prioritas ya, atau bukan menjadi cita-cita. Hanya saja ini adalah tanggung jawab saya pribadi, mobil khusus tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada keluarga, dan juga tanggung jawab saya terhadap nusa dan bangsa gitu, terutama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, hari ini saya mungkin dipercaya, bukan hari ini sih, di periode yang lalu saya dipercaya, diajak sama Kang Mas Kuri untuk bergabung di LP Maharib, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai Sekretaris Umum LP Maharib Kabupaten Pangandaran. Hanya saja ada hal mungkin untuk Kang Mas Kuri, karena beliau diangkat menjadi komisioner, jadi jabatan Ketua LP Maharib secara legalitas diserahkan kepada saya sampai saat ini gitu. Ini Kang, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan kita diskusikan bersama terkait persoalan proses atau implementasi pembelajaran di masa COVID. Terutama kan konsep pembelajaran dalam jaringan, ada PJJ, pendidikan jarak jauh, dan hari ini ada kebijakan baru tetap muka gitu. Kira-kira dalam proses pembelajaran dimulai dari daring, terus ada kebijakan lagi tentang PJJ, pendidikan jarak jauh maksudnya. Kira-kira prosesnya seperti apa itu, Kang? Oke. Sahabat-sahabat Urang Pena, bahwasannya hari ini kita tidak bisa mengelak lagi ya dari kondisi saat ini, bahwa
bukan hanya negara kita yang terdampak dari virus COVID-19 ini, tapi di seluruh dunia juga seperti ini. Makanya langkah terbaik pemerintah dalam hal ini adalah memberikan solusi bagaimana agar penyebaran itu tidak berlanjut gitu, atau kita sedikit demi sedikit kita ikut serta dalam rangka mengurangi penyebaran COVID ini. Salah satunya adalah di dalam dunia pendidikan. Bagaimana dunia pendidikan ini harus tetap berjalan walaupun dengan kondisi dan situasi seperti saat ini. Kita pahami bersama kondisi ini bukan keinginan kita. Kemudian juga ini juga sudah menjadi wabah untuk kita semua gitu. Khususnya sebenarnya bukan dalam segi pendidikan saja, tapi semua semua elemen juga terkena dampak ini. Nah, para akademisi, kemudian para pakar-pakar pendidikan sudah mempersiapkan lebih jauh tentang bagaimana caranya dunia pendidikan tidak terganggu sama sekali dengan keadaan seperti ini. Di antaranya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau biasanya kita sebut daring ataupun online gitu. Nah, tapi sebenarnya tujuan utama dari sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya, baik itu dengan daring ataupun luring. Nah, daring ini sebenarnya tidak bisa kalau misalkan kegiatan pembelajaran daring ini 100% diwajibkan untuk seluruh sekolah. Karena kita tahu faktor-faktor yang bisa mendukung kegiatan daring atau online yang bisa dilaksanakan di masing-masing tempat. Di antaranya mungkin faktor pertama tentang sinyal lah, ataupun fasilitas-fasilitas smartphone dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Kemudian sistem luring juga sama. Luring dalam arti offline tanpa melaksanakan tatap muka. Artinya bisa jadi guru datang ke rumah, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah, ataupun di tempat-tempat lain, bukan di sekolah. Nah, dalam hal ini, tentu ini banyak kendala, tapi juga ada hikmahnya. Hikmah terbesar dari hal ini adalah, yang pertama, kita menyadari hari ini bahwa betapa pentingnya teknologi untuk umat manusia sebenarnya. Bagaimana kita harus melaksanakan kegiatan aktivitas, wabil khusus dalam segi pembelajaran secara online. Bagi mereka yang dalam tanda kutip gagap teknologi, mungkin ini akan sangat bermasalah gitu. Kadang-kadang suka bagi orang tua yang memang nggak pernah atau menyepelekan tentang teknologi, ini jadi penyesalan hari ini gitu. Itu hikmahnya. Jadi hikmah pertama itu betapa pentingnya teknologi, disadari atau tidak, semua harus melek teknologi. Gitu. Yang kedua, hikmah terbesarnya adalah menyadarkan orang tua betapa pentingnya pendidikan bagi anak. Jangan sampai ketika mereka menitipkan anaknya ke sekolah, ini orang tuanya acuh tanpa memikirkan bagaimana kehidupan guru, bagaimana kehidupan para pengajar di sekolah. Hari ini kan sering banyak permasalahan yang timbul akibat guru memarahi siswa gara-gara kenakalan siswa. Kemudian guru menghukum siswa karena kenakalan siswa, sehingga dari hukuman-hukuman itu kadang-kadang orang tua tidak bisa nerima gitu. Padahal secara tidak langsung hukuman itu wajar-wajar saja untuk siswa. Nah, hari ini sangat terasa mungkin untuk orang tua yang ada di rumah. Bagaimana susahnya guru mendidik siswa di sekolah gitu. Itu akan sangat terasa. Nah, ini hikmahnya seperti itu. Jadi ya kita kembalikan kepada orang tua bahwasannya
madrasah pertama, pendidikan pertama yang diberikan kepada anak itu sesungguhnya adalah dari orang tua. Guru hanya penyambung, sekolah hanya penyambung dari tangan orang tua. Itu hikmahnya. Yang kedua, dampaknya. Ini dampaknya juga sangat sulit ya. Mudah-mudahan ini cepat berlalu sehingga kegiatan tatap muka bisa dilaksanakan. Karena pada dasarnya pendidikan ini tidak bisa berlangsung tanpa adanya tatap muka. Itu berkahnya sangat besar. Bagaimana proses pendidikan ini berlangsung secara itu salah satu faktor utamanya adalah karena ada sistem tatap muka antara guru dan siswa. Gitu. Sudah dijelaskan dalam kitab Ta'lim Mutalim juga sudah ada lah. Gitu. Bagaimana hikmah dari tatap muka antara guru dan siswa. Kemudian apalagi sampai hari ini bahwa negara kita, bangsa kita sedang menggembur-gemburkan pendidikan karakter. Tidak akan mungkin pendidikan karakter bisa dilaksanakan kalau misalkan tidak ada kegiatan tatap muka antara guru dan siswa. Tidak ada koneksi, tidak ada interaksi antara guru dan siswa. Ini dampaknya sudah itu dampak terbesar menurut saya. Jadi tidak bisa kalau misalkan hari ini kegiatan pembelajaran selamanya dilaksanakan secara online atau tanpa tatap muka. Jadi dari kegiatan ini, dari COVID ini khususnya ada hikmah, juga ada dampaknya gitu yang sangat luas. Berarti ada asas manfaat dari kebijakan dalam konsep pembelajaran di masa pandemi ini ya, Kang? Jelas, kalau manfaat jelas, karena pada dasarnya pemerintah tidak akan mengeluarkan aturan kalau misalkan memang tidak ada manfaatnya. Ya salah satunya untuk menghindari penyebaran virus COVID ini, karena pada dasarnya COVID ini kan sangat berbahaya gitu, apalagi kalau misalkan menular pada anak-anak itu. Kadang-kadang anak-anak tidak bisa ditahan kalau misalkan sedang berkumpul ataupun berkerumun seperti itu. Sekarang kan biasanya ada yang bilang gini, kenapa tempat bermain dibuka sedangkan sekolah masih ditutup gitu. Nah ini kan sebenarnya pembicaraan seperti itu tidak usah dibuka di publik, karena pada dasarnya tempat main itu kan bisalah kalau misalkan hari ini sekolah tempat bermain, kalau misalkan ada atau misalkan mal-mal ya, ada yang positif satu, bisa saja tempat malnya itu ditutup mau selamanya, mau berapa bulan gitu. Kalau misalkan sekarang di sekolah ada yang positif satu, tertular semuanya misalkan, apakah mau sekolah itu ditutup gitu. Nah itu kan jadi permasalahan. Makanya sampai saat ini ya mudah-mudahan tidak lama lagi gitu kegiatan pelajaran tetap bisa dilaksanakan. Siap Kang. Nah ini selanjutnya begini Kang, tentang konsep pembelajaran tatap muka. Tadi kan bahwa proses tatap muka itu penting, mana sebelumnya ada kebijakan tidak boleh ada tatap muka karena pandemi. Nah hari ini akan segera muncul, ini butuh klarifikasi benar atau tidak tentang akan diberlakukannya proses pembelajaran tatap muka. Kira-kira ini seperti apa? Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini sampai saat ini kan dari awal juga sudah ada surat edaran bahwa kegiatan pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka dengan syarat-syarat tertentu gitu. Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, yaitu kita ikuti hal seperti itu. Misalkan sekarang yang boleh melaksanakan kegiatan tatap muka salah satunya di daerah yang ada yang masuk ke dalam zona hijau gitu. Tapi dengan aturan-aturan, satu misalkan memberlakukan protokol kesehatan, kemudian membatasi jam pelajaran gitu, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran tapi dengan cara tidak 100% siswa semuanya ada di sekolah, tapi dengan cara shift. Misalkan kelas 10 untuk SMA ya, kelas 10 hari Senin Selasa, kelas 11
dan seterusnya gitu. Jadi dengan cara seperti itu, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, untuk Kabupaten Pangandaran sendiri, sesuai dengan arahan Bupati, mungkin akan dilaksanakan kegiatan tatap muka dimulai itu di awal September mungkin ya, kalau tidak berubah lagi. Gitu. Oh iya. Berarti di awal September, Kang? Sepertinya seperti itu. Oh iya. Nah, ini Kang, selanjutnya. Respon lembaga tentang akan diberlakukannya proses pembelajaran tatap muka. Kira-kira bagaimana ini, Kang? Kalau di lembaga sendiri, sebenarnya sependapat antara lembaga dengan siswa hari ini ya. Karena mayoritas siswa hari ini sangat merindukan bertemu dengan teman-temannya, memakai baju seragam, kemudian belajar di bangku sekolah. Artinya, guru sudah merindukan kegiatan tatap muka. Siswa juga sama seperti itu. Terlebih juga orang tua mungkin sudah sangat jengkel dengan keberadaan anaknya di rumah gitu. Sudah merindukan juga kegiatan pembelajaran tatap muka. Artinya lembaga sudah sangat mempersiapkan diri hari ini ketika kegiatan pembelajaran tatap muka segera dibuka gitu. Dalam arti sudah menyiapkan diri itu sesuai dengan aturan-aturan dan protokol kesehatan yang memang harus dilaksanakan. Kami sangat menyambut baik gitu, karena ya tadi itu keinginan lembaga dimanapun, ini saya rasa ini lembaga dimanapun yang sudah sangat merindukan kegiatan tatap muka di masing-masing sekolahnya gitu. Karena dengan kegiatan tatap muka itulah proses pembelajaran bisa berjalan normal kembali, walaupun kegiatan tatap muka ini belum 100% bisa efektif. Yang penting, intinya hari ini apapun kegiatannya, bagaimanapun manajemennya, yang penting sekolah bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, itu yang penting. Karena ya tadi, orientasi kita dalam pendidikan hari ini bukan tentang pelajaran yang tersampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikan dan melaksanakan ya pendidikan karakter itu tadi, gitu. Begini Kang, masalah penyediaan alat-alat supaya sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, kira-kira itu anggarannya diambil dari anggaran sekolah atau memang ada anggaran lain yang dari pemerintah atau bagaimana itu Kang kira-kira? Tentunya untuk di Pangandaran ini semuanya sangat bergantung kepada pemerintah, karena pada dasarnya Pangandaran, seluruh lembaga pendidikan di Pangandaran ini tidak punya kebebasan dalam pengadaan dan pembiayaan, karena semuanya diatur oleh peraturan pemerintah daerah yang tentang sekolah gratis. Jadi tidak ada pungutan apapun kepada siswa. Artinya sekolah di Kabupaten Pangandaran ini menyediakan tanpa ada bantuan pemerintah gitu, karena tidak punya sumber pembiayaan. Jelasnya seperti itu. Sumber pembiayaan sekolah di Kabupaten Pangandaran itu hanya 3. Yang pertama dari BOS pusat. Yang kedua, kalau di tingkat SLTA itu ada dari BPMU. Kemudian yang keempat, kalau di Pangandaran kan ada Pangandaran Hebat. Nah, 3 sumber ini yang sudah jelas pengalokasiannya sudah jelas diatur, kemudian penggunaannya juga sudah jelas diatur, maka ya secara tidak langsung untuk pembiayaan persiapan menjelang tatap muka ini secara tidak langsung tidak ada gitu. Makanya ini juga harus jadi perhatian pemerintah bagaimana menyediakan alat-alat sesuai dengan protokol kesehatan penyediaannya di sekolah yang ada di Kabupaten Pangandaran yang siap melaksanakan kegiatan tatap muka. Tuh, intinya ya begitu, kita menunggu dari pemerintah. Kalau pemerintah sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, ya tolong perhatikan itunya juga gitu.
bagaimana kita menyediakan Ya. pengamatannya. Ya dari mana kita sumber Nah, ini pembiayaannya kan? Ya, Gitu. benar. Benar, Kang. Mungut dari siswa, SPP siswa kan tidak ada. Ya. Ini Kang. Ini mungkin bagian daripada pertanyaan saya yang terakhir tentang bagaimana harapan Akang sebagai pemilik lembaga, sebagai orang yang atau bagian daripada pengambil kebijakan di satu lembaga pendidikan maksudnya. Nah, harapan ke depan saat tatap muka kembali dibuka, kira-kira seperti apa, Kang? Oke. Harapan pertama, saya pribadi dan juga lembaga yang saya kelola, ini jelas ingin melaksanakan kegiatan tatap muka secara normal seperti biasa, dengan rujukan protokol kesehatan. Di seluruh sekolah juga sama seperti itu, karena sangat tidak efektif kegiatan sekolah tanpa tatap muka. Yang kedua, walaupun kegiatan tatap muka ini masih dibatasi nanti ke depan, mudah-mudahan dengan tatap muka ini seluruh kegiatan pembelajaran walaupun tidak sampai 100% bisa dilaksanakan, tapi tetap minimal ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah antara guru dan siswa bisa berinteraksi, karena salah satu poin penting dalam pendidikan karakter adalah adanya interaksi tatap muka antara guru dan siswa. Nah, terus ini harapan yang paling penting juga bahwa pemerintah tadi khususnya di Kabupaten Pangandaran ini harus mempersiapkan diri ketika akan dilaksanakan kegiatan tatap muka, bagaimana memberikan solusi tentang pembiayaan, standar pembiayaan di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, karena pada dasarnya lembaga pendidikan di Kabupaten Pangandaran ini tidak punya sumber biaya kecuali dari pemerintah.